Ya, shalom. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan Amin. tema Jadi Teladan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa rindunya hati kami setelah kami ada bersama menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Kristen. Kami benar-benar bisa memiliki pengaruh dan dampak yang positif dimanapun kami berada, yaitu menjadi teladan di dalam Kristus. Biarlah roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar kami dapat merubah keadaan-keadaan yang perlu kami rubah bersama Kristus, agar nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah jadi teladan. Kita membuka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Puji Tuhan, ya. Ini satu pernyataan yang sangat penting dari seorang anak Tuhan dan juga dari seorang umat pilihan Tuhan yang menjadi saksi Kristus. Dia berkata dengan tegas, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Ya. Mengapa demikian ini penting disampaikan oleh Rasul Paulus? Karena begitu banyaknya orang-orang yang menyebut diri mereka anak-anak Tuhan, yang menyebut diri mereka pelayan-pelayan Tuhan. Namun keteladanan hidupnya tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin agar melalui orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan, semua umat manusia di muka bumi ini dapat melihat Kristus melalui kehidupan mereka, yaitu dengan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang tidak menjadi teladan di dalam hidupnya setelah bersama Kristus, maka dia tidak memiliki pengaruh yang besar, tidak memiliki pengaruh untuk merubah keadaan. Mengapa demikian? Karena seberapa banyak pun kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, mau ibadah, membaca Alkitab, kita mengetahui banyak firman Tuhan, bahkan sampai-sampai kita telah memiliki pendidikan agama S1, S2, S3, atau S4, dan memiliki gelar evangelis, bahkan pendeta sekalipun, apabila kita tidak bisa menjadi teladan yang baik dan benar, maka semua itu sesungguhnya tidak punya arti sama sekali. Nah, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus berani menyatakan dengan nyata, real dalam kehidupannya, turutilah teladanku. Tentu saja dia memiliki panduan, ya. Panduan perjalanan jadi teladan oleh Rasul Paulus itu tercatat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu yang pertama, ya, panduan daripada Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya menjadi seorang Kristen atau anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar dapat diteladani. Dia berkata kepada saudara dan saya, tentu saja kepada dirinya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Memang sesungguhnya bagaimana Rasul Paulus itu hidup setelah di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dia dengan tegas mengatakan, gitu ya, kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Dia berkata demikian, Bapak Ibu, sebab aku tidak lari, ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Puji Tuhan, dia punya tujuan dalam hidupnya, dan tujuan itu
itu dia tegakkan, dia tulis secara nyata di dalam Kristus. Ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi ketika dia memiliki tujuan, dia tidak sembarangan dalam bertindak. Dia tidak sembarangan dalam berpikir tentunya. Dia juga tidak sembarangan dalam berkata-kata. Dia tidak sembarangan dalam bersikap dan berperilaku. Dia tidak sembarangan juga melakukan pelayanan. Nah, untuk itu maka dia katakan di dalam ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku. Puji Tuhan. Ternyata ketika dia melihat para olahragawan pada saat itu, semua yang masuk dalam gelanggang pertandingan, itu semua adalah orang-orang yang terlatih. Orang-orang yang memiliki tujuan. Orang-orang yang ingin menang dalam hidupnya. Sehingga mereka melakukan latihan-latihan yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di dalam ayat 27 dan dikatakan, setelah dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Perhatikan Bapak Ibu, dia katakan, dalam latihan itu dia menguasai seluruhnya, menguasai cara dia berpikir, cara dia berkata, cara dia bertindak, cara dia bersikap, cara dia melayani, dia kuasai semuanya. Untuk apa? Dia katakan, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wah, puji Tuhan. Ya, ada ya sikap yang seperti ini. Wajar kalau Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku. Baik dalam hal tujuan, dalam hal tidak sembarangan, dalam hal melatih dan mampu menguasai dirinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke Efesus 5 ayat 16. Dikatakan di situ, ya panduan selanjutnya, setelah memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Puji Tuhan. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya, Rasul Paulus mengatakan, Shalom, perhatikan waktu. Itu ya, waktu itu terbatas, jangan sampai terbuang sia-sia. Bagi waktu 24 jam, kapan waktu tidur, kapan waktu harus bangun, kapan waktu harus merenungkan firman Tuhan, melatihnya, beribadah, kapan waktunya kita melakukan aktivitas-aktivitas harian kita dan waktu kita bekerja. Jadi kita harus membagi waktu kita secara khususnya untuk membentuk diri kita menjadi seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena Rasul Paulus mengatakan, karena hari-hari ini jahat, artinya apa? Kalau saudara dan saya tidak mempergunakan waktu itu dengan baik, nanti akhirnya ketika kita tunda-tunda, ternyata ada persoalan yang lain yang timbul. Sehingga akhirnya semakin tertunda. Kita tunda-tunda untuk membenahi diri kita, timbul masalah. Lalu kita meresponnya juga jadi salah. Makin lama makin tenggelam. Terbuanglah waktunya semua karena tidak tercapai apapun dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, panduan yang ketiga, kata Rasul Paulus, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Yang ketiga itu adalah adanya satu upaya. Ya, ada satu upaya dalam diri kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Pak, bagaimana supaya saya memang benar-benar mengupayakan, mengusahakan agar saya mengerti kehendak Tuhan? Bagi waktu untuk berdoa, berbicara pada Tuhan, berkomunikasi, bagi waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang salah. Kita tahu bagaimana cara memperbaikinya. Dan cara meningkatkan hidup kita. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita melakukan ketiga panduan ini, maka dia nasihatkan di dalam ayat 14 gitu ya. Ketika kita tahu panduan, orang bilang gini, jangan ada panduan, sudah tahu teorinya tapi tidak mau mempraktekannya. Gitu ya. Kita sering begitu. Tahu sih Pak,
Tapi karena nggak mempraktekkannya, nggak jadi apa-apa. Itu sebabnya kita bilang, ya just do it dong. Hidup ini bukan hanya kata-kata pengetahuan. Hidup ini adalah praktek. Ketika kita tidak melakukan, kita tidak menjadi apa-apa. Kita tetap sama, Bapak Ibu. Ya, karena memang tidak ada yang kita perbaiki. Ada yang salah, ada yang kurang dalam diri kita, tapi kita tidak lakukan perbaikan. Ya, kita tetap sama saja. Nah, itu sebabnya dikatakan di ayat 14. Ya, itu caranya putar tangkai dari Efesus ini. Ya, ada orang membaca 14 dulu, ya saya bawa dulu. Ya, 15, 16, 17, supaya 14 ini jelas. Itu dikatakan Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Amin. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak bangun masih tertidur, walaupun kita tahu, ya tahu Pak, tapi kita nggak bangun-bangun. Hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, kita akan tetap sama. Tapi kalau kita bangun dan bangkit, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Itu katanya. Kristus hanya bisa bercahaya di dalam diri kita. Kristus, pribadi Kristus, karakter Kristus, gitu ya, hanya bisa nampak dalam hidup kita, perbuatan-perbuatan kita, ketika kita bangun, ketika kita bangkit, gitu ya. Amin. Nah, ini adalah panduan yang penting, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita tahu persis sebenarnya, gitu ya, siapa itu Paulus, Bapak Ibu. Ya, dia sendiri berkata, ya, dulu sebelum saya bertemu Kristus, dia katakan gitu ya, kita lihat di dalam Galatia gitu ya. Galatia 1 ya, saudara yang kasih, dia ngomong langsung Galatia 1 ayat 13, dia bilang begini. Dia terus terang, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Nah, ya. Jadi dahulu dalam agama Yahudi, berarti dia belum kenal Yesus kan? Ya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku. Tentang hidupnya banyak sekali Bapak Ibu. Murid Gamaliel, orang yang taat ya dalam agama Yahudi. Dalam generasi mudanya dia orang yang paling menonjol pada masa itu. Tetapi aneh gitu ya, benarlah dikatakan Rasul Paulus ya. Jadi Saulus ini termasuk kalangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Makanya Rasul Tuhan Yesus berkata dalam Matius 23, kekurangan orang Farisi itu dalam Matius 23, mereka adalah orang-orang munafik, Bapak Ibu. Ya, itu aja kekurangannya. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka nggak pernah gitu mau melakukannya. Nah, itu aja ya. Mereka tahu, mereka bisa mengajarkannya, mereka bisa berteori, tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Mereka itu digambarkan oleh Yesus seperti kuburan yang dilabur putih dari luarnya, seperti pinggan yang dibersihkan luarnya, tetapi di dalamnya gitu ya tidak sama sekali. Jadi hanya membangun pencitraan diri dengan status Bapak Ibu. Ya, status ahli Taurat, status orang Farisi, status rohaniawan, status apalagi imam, pendeta, penginjil, apalagi ya status anak Tuhan yang rajin ke gereja, pengerja. Tetapi realnya tidak pernah melakukan firman Tuhan. Itu di dalam Matius 23, sehingga Tuhan tidak menyukai hal itu. Dan dia menyatakan amanatnya, amanat misinya di dalam Matius 28, khususnya ayat 20, ajarlah mereka untuk melakukan teori Bapak Ibu, gitu ya, berteori-teori, ya, menafsir-nafsir tentang kedatangan Tuhan Yesus akhir zaman, gitu ya. Lalu, tapi kelakuannya tetap saja nggak siap untuk akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang, nanti Tuhan bilang, aku nggak mengenal engkau. Nah, itu adalah Saulus, Bapak Ibu. Dan dia berkata, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah atau jemaat Tuhan. Bayangin, Saulus yang begitu dikatakan orang yang terkenal, ternama pada generasinya, seorang ahli Taurat, orang Farisi yang mendidik dirinya menurut adat istiadat orang Yahudi, tetapi toh bisa kok tanpa batas. Tanpa batas Bapak Ibu, no limit. Ya, bayangkan, no limit. Tanpa batas aku menganiaya jemaat dan berusaha membinasakannya. Nah, bayangkan itu. Itulah. Nah, apakah Rasul Paulus atau Saulus ini nanti setelah ketemu Yesus dia akan sama saja?
Wah, dia dulu agama Yahudi, Yudaisme, sekarang dia pengikut Kristus, sama saja. Oh tidak, katanya. Ya, tidak demikian, katanya. Ya, dia mengatakan sama sekali tidak. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus setelah dia di dalam Kristus. Nah, ya, kita pentingnya. Ini ayat yang sangat istimewa yang banyak orang lain dengar, tetapi mereka tidak memperhatikan dengan baik itu pada umumnya. Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jika kita benar-benar ada di dalam Kristus. Itu dia bilang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin ya. Jadi jika kita mau menjadi teladan gitu ya, baik dengan perkataan kita, perilaku kita atau pelayanan kita, jika benar kita ada di dalam Kristus, kita harus benar-benar menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Apa maksudnya Pak, ciptaan baru? Ya kita baca aja, yang lama sudah berlalu gitu ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang dulunya kata Rasul Paulus, ketika saya sebelum ketemu Yesus sebagai Saulus, saya ini penganiaya jemaat, gitu ya, bahkan siap untuk membunuh. Nah, tapi yang paling penting bukan itu, Bapak Ibu, ya. Dulu sebelum aku terima Yesus, aku seorang yang munafik. Nah, kira-kira begitu ya, munafik istilahnya gitu. Nampak baik tapi ternyata tidak, kan bisa berbuat jahat, gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca terus terang ya apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Galatia 5 itu ya, ayat 19 sampai 21 tentang perbuatan daging atau perbuatan dosa jahat, dia katakan itu seperti yang aku perbuat dahulu. Nah, puji Tuhan ya. Jadi sebelum Yesus dia seperti yang aku perbuat dahulu. Aku memperingatkan kamu, kata Rasul Paulus. Ini udah Rasul Paulus, dia bukan main-main, Bapak Ibu. Ya, seperti yang kubuat dahulu, aku peringatkan kamu. Siapa yang hidup atau masih melakukannya, tidak akan dapat melihat kerajaan surga. Ya, dia berani bilang begitu. Karena apa? Dia tahu Matius 7 ayat 23, nanti aku akan berterus terang, kata Yesus, ya, kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal engkau. Kenapa Tuhan? Menyala engkau karena engkau melakukan kejahatan. Engkau telah menerima aku, engkau telah menerima kasih karuniaku, pengorbananku, penebusanku, tetapi engkau tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Engkau masih berbuat jahat sesuka-sukamu. Padahal aku berkata, kata Tuhan Yesus dalam Galatia 5 Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Gitu ya. Aku mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Ketika saudara dan saya bertobat, barulah saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Nah, gitu ya. Dapat diteladani seperti Rasul Paulus. Yang lama sudah berlalu. Yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang Rasul Paulus hidupnya penuh dengan kasih. Amin. Ketika dia niaya, diludahi, dipukul, digosipin, ya istilahnya ya, dicurangi, diculasin, ya, dipukuli, dihina, dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia balas dengan kebaikan. Dia tidak mudah terpancing emosinya. Dia orang yang sabar, Bapak Ibu, gitu ya. Dia bilang, dari mana kita tahu dia orang yang sabar, ya, dan membalas? Gampang. Dia sendiri menulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dia katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, gitu ya. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi dia tahu mengucap syukur. Ya, jadi the power dapat diteladani, gitu ya. Dia mengalami manusia baru dalam hidupnya. Dia menyadari juga, dia tulis di dalam Matius 7, kalau dalam Roma 7, saudara bisa baca semua satu pasal itu. Intinya adalah dalam Roma 7, dia berbicara, ya, ini Roma 7 itu sebelum dia mengenal Yesus ya. Jadi saudara jangan mengartikan Roma 7 itu setelah dia mengenal Yesus. Sebelum dia mengenal Yesus, dia bilang di dalam Roma 7 ada konflik di dalam dirinya. Konflik kebajikan dan dosa atau kejahatan. Ada di dalam diriku hal yang baik,
tapi yang jahat yang aku lakukan. Kalau aku melakukan hal yang jahat, itu karena dosa yang di dalam diriku. Celakalah aku, katanya. Ya, siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari kondisi ini, dari konflik ini? Dia bilang, syukurlah oleh karena Yesus. Jadi, dia tahu ada konflik, tapi konflik itu bisa diselesaikan di dalam Kristus. Gitu ya. Bagaimana caranya di dalam Kristus? Maka kuasa dosa yang ada di dalam dirinya yang tercatat di dalam Roma 7 itu diselesaikannya di dalam Roma 6 ayat 5 dan 6. Gitu dia bilang begitu Bapak Ibu. Jadi dia bisa ya menjadi ciptaan baru. Gitu. Konflik di Roma 7 dia selesaikan dengan cara Roma 6 ayat 56. Dia katakan begini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Terus ayat 6 apa dikatakan? Karena kita tahu. Nah ini yang penting ya, supaya yang dari nggak tahu, ya Bapak Ibu yang mendengar ini, ya dari tidak tahu jadi tahu. Karena kita tahu apa? Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, begitu. Jadi dia bilang turut disalibkan. Jangan nggak turut. Saya terima Yesus, tapi manusia lama saya tidak turut disalibkan. Wow, saudara nanti tetap garang jadinya ya, tetap jatuh berbuat dosa sesukanya. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Untuk apa kita memikirin itu? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, Bapak Ibu. Jadi kalau mau kita tubuh dosa kita hilang kuasanya, kita akan menyatakan bahwa manusia lama saya sudah turut disalibkan bersama Yesus. Dia yang menggantikan saya di situ di Kalvari dengan penderitaannya. Jadi saya nggak mungkin lagi hidup dalam dosa. Makanya dia bilang agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, gitu ya. Itu kerennya Rasul Paulus. Dia bilang teladan tapi dia kasih solusi jalan keluarnya gitu ya, sehingga dia yang lama sudah berlalu, sehingga dia bisa nyanyi walaupun itu bukan diciptakan oleh Rasul Paulus ya. Tapi kalau dia hidup saat ini dia setuju bilang gini, apa nyanyiannya bait pertamanya gini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, gitu ya. Karena cara yang lama itu sudah turut disalibkan. Itu sia-sia semuanya, katanya. Itu nanti bisa menghalangi dan menghambat hidup saya menjadi anak-anak Tuhan dalam perbuatan baik yang memuliakan. Saya nggak bisa jadi teladan nanti. Bagaimana kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita bilang pengerja, pelayan Tuhan, rohaniawan. Lalu saudara bilang, Pak, kita juga manusia. Kita bisa jatuh dalam dosa, Pak. Oh, berarti hati-hati dong ini. Jangan-jangan gitu ya. Dia bisa mempermalukan Tuhan nanti. Betul kan? Bisa terhambat perjalanan kita. Kita capek-capek berdoa, sudah dapat berhasil, hilang lagi. Karena apa? Jatuh dalam dosa. Kan repot jadinya. Nah, itu sebabnya supaya tidak lagi jatuh di dalam dosa. Nah, ini gitu kan. Rasul Paulus juga memberikan jalan keluar Bapak Ibu. Bagaimana sih supaya tidak jatuh lagi dalam dosa? Dia bilang di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 gitu ya. Dan 11. Perhatikan ini penting gitu ya. Supaya jangan ada lagi teori, Pak, kita ini bisa jatuh dalam dosa, Pak, gitu ya. Karena kita manusia, halo. Kita bilang bisa jatuh dalam dosa karena kita bilang kita juga manusia. Coba Anda bilang gini, saya nggak mungkin lagi jatuh di dalam dosa karena saya anak Tuhan. Ada benih, ya, ada benih kasih Kristus dalam diri saya. Itu kalau Rasul Yohanes berbicara di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Tapi Rasul Paulus dengan gaya yang nyentrik sendiri ya. Kayak mana sih dia supaya nggak jatuh dalam dosa? Dia bilang di sini 2 Korintus 4 ayat 10. Nah, ini ya. 2 Korintus 4 ayat 10 itu caranya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Amin. Gitu ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Memang dapat kematian Yesus dalam tubuh kami. Nah, kalau saudara baca Roma 6 lagi ayat 10, bahwa kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Kehidupannya untuk Tuhan. Jadi ketika kita membawa, kami senantiasa, ini kata Rasul Paulus ya, jadi bukan dia sendiri ya, dia dengan semua para pengikutnya ya, bersama kami, namanya juga, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, saya terjemahkan dengan arti Roma 6 ayat 6, ayat 10. Kami senantiasa membawa ya kematian kami atas dosa.
gitu ya. Kami sudah mati atas dosa dan kehidupan kami ya bersama Tuhan. Untuk apa? Nah, 2 Korintus 4 ayat 10 kita baca lagi, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Kan puji Tuhan ya. Jadi caranya begitu. Karena apa? Memang dia bilang ayat 11 bahkan dia jelaskan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Nah, diserahkan. Saudara tahu upah dosa adalah maut. Jadi selalu dia dipancing untuk berbuat dosa, membalas kejahatan dengan kejahatan, situasi tidak sesuai dengan harapan, berkeluh kesah, ya gitu ya. Nah, dia tidak mau melakukan hal itu lagi, ya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Amin ya. Nah, kalau mau tahu lebih jelas ya baca ayat 8 dan 9. Di mana, Pak? Dalam segala hal kami ditindas. Nah, ketika ditindas, ayo mau buat dosa? Tidak, namun tidak terjepit. Karena Tuhan menyatakan diri, membantu mereka. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28. Amin. Tidak terjepit. Karena apa? Mereka selalu membawa kematian Yesus, tidak membalas. Coba saudara ditindas, lalu saudara ngamuk-ngamuk. Jangankan terjepit, ya, masuk penjara saudara. Lapor. Betul tidak ya? Gitu ya. Nah, kami yang habis akal nih. Aduh, gimana lah cara menghadapi orang ini, menghadapi suami, istri, anak-anak saya misalnya, teman sahabat saya yang selalu aja ya tidak mau bertobat. Kami habis akal ya disakiti. Namun kami tidak putus asa. Puji Tuhan ya. Mereka nggak putus asa. Selalu ada jalan keluar. Lalu bagaimana ketika dianiaya? Nah, lihat ayat 9. Kami dianiaya. Nah, saudara bayangin ya. Dianiaya apa? Secara verbal, kata-kata. Dianiaya, tidak dikasih makan, tidak didukung gitu ya dengan bantuan-bantuan. Apalagi dianiaya secara langsung gitu ya, secara fisik. Namun tidak ditinggalkan sendirian gitu ya. Tuhan hadir memberikan jalan keluar. Wah, luar biasa. Terus kami dihempaskan. Saudara tahu ya, dihempaskan itu waduh ya, bisa saja diintimidasi ya, kira-kira gitu ya. Saudara diintimidasi bahasanya, dihempaskan. Namun tidak binasa karena saudara tetap hidup benar. Nah, kenapa bisa begitu? Karena itulah mereka bawa ayat 10 tadi. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Amin. Jadi dia bisa Bapak Ibu jadi teladan karena dia mengerti cara jalan keluarnya gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dia bisa jadi teladan sebagai saksi Kristus, sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana dia jadi saksi Kristus sebagai pelayan Tuhan Bapak Ibu? Dia bilang begini ya dengan baik sekali ya. Jadi pelayan Tuhan itu bagaimana sih? Dia bilang di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 ya, itu satu sisi yang penting gitu ya. Perhatikan baik-baik ini. Kalau kita jadi pelayan Tuhan mau melayani, jangan cuma omong-omong ya, omong doang gitu ya, tapi kelakuannya enggak. Lalu ngomongnya kita juga manusia. Perhatikan ya Roma 8 ayat 29 sampai 30. Dia meyakini dengan tulisan ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, ya saudara perhatikan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilihnya? Nah, kalau saudara mau lihat siapa yang dipilihnya, buka Efesus 1 ayat 4 ya. Efesus 1 ayat 4 gitu ya. Dia bilang gini, sebab di dalam Kristus Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Gitu kan gitu ya. Jadi kita tahu semua orang yang dipilihnya, bahkan sebelum dunia dijadikan ini kita sudah dipilih. Kenapa maksudnya Pak? Apakah sebelum dijadikan ini saya udah ada di alam yang lain? Bukan. Anda dan saya ada di dalam rancangan Tuhan. Itu maksudnya ya. Saudara dan saya ada dalam rancangan Tuhan. Sehingga nanti suatu saat saudara lahir ke dunia ini. Tuhan pilih siapa orang tua kita. Nggak ada yang salah di situ ya. Nah, jadi dikatakan sebab di dalam Kristus Tuhan telah memilih kita sebelum dijadikan untuk apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Gitu ya. Ada tujuannya. Makanya di dalam Roma 8, kita kembali ke Roma 8 tadi, ya ayat 29 kan dia bilang, semua orang yang telah dipilihnya, dikatakan, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, kita jadi serupa dengan gambar Yesus, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita yang ayat 30, kita yang dipilihnya tadi dipanggilnya.
maukah engkau mengikut aku? Saudara menginjilin orang, dia terima Yesus, itu menerima panggilan nggak? Kalau dia menerima panggilan, dia orang pilihan. Kalau dia tidak terima panggilan itu, dia bukan orang pilihan. Ya, maksudnya kalau sampai dia mati, kan jangan Anda bilang gini, jangan-jangan dia bukan orang pilihan, mungkin orang lain yang Tuhan pakai. Segala sesuatu ada waktunya, Bapak Ibu. Jangan langsung menghakimi, gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita melayani orang itu belum mau terima Yesus, mungkin orang lain atau waktunya nanti, gitu ya. Nah, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dipanggil untuk apa? Menjadi serupa gambaran Yesus. Nah, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dibenarkan kalau mau saudara dan saya menjadi serupa gambaran Yesus. Jadi bukan kita lagi. Makanya Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Nah, gitu ya. Itu jadi Rasul Paulus tuh asik banget ya surat-suratnya. Nah, terus dan mereka yang dibenarkannya tadi gitu ya, udah menjadi serupa gambar Yesus, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Ya, dimuliakannya apa? Ya selain karakter tentu dalam pelayanan, ya di dalam pelayanan, dalam penginjilan, ya. Sehingga dia melakukannya. Bagaimana Pak cara dia melakukan penginjilan? Nah, kan itu jadi timbul pertanyaannya. Penginjilan secara keseluruhan pelayanan Rasul Paulus itu, gitu ya, kita harus tahu persis ya. Dia lakukan semuanya dengan kasih, ya. Itu gaya Rasul Paulus. Ya, jadi saudara dan saya kalau melayani apapun itu ya, ya harus dengan kasih. Di mana tercatat Pak dalam 1 Korintus 16 ayat 14 ya. 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Gitu ya. Lah kok tanya, memang bagaimana dengan kasih Pak? Tunggu dulu. Nah, kita bilang dalam kasih itu berarti dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Gitu ya. Baru nanti Tuhan itu sabar. Kita perhatikan caranya. Kita kembali ke dalam 1 Korintus 13. Ya. Saya ringkas aja ya. Kalau saudara baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, saya buat sederhana begini. Apa saja yang saudara lakukan, baik pelayanan saudara dengan kata-kata, pengkhotbah, pengajar, ya, atau saudara itu melakukan pelayanan dengan karunia-karunia yang lain, iman, kesembuhan, bahkan memberi apa saja, bahkan nyawa saudara berikan. Rasul Paulus mengatakan, jika tanpa kasih, nggak ada manfaatnya. Artinya, jika saudara lakukan itu tanpa Tuhan, nggak ada artinya sama sekali. Maksudnya apa, Pak? Karena ya kalau saudara baca ayat 4 ya, nah, karena kasih itu sabar. Amin ya. Saya lakukan dengan kesabaran. Lakukan dengan murah hati. Gitu ya. Dan saudara lakukan juga nggak cemburu melihat orang lain, kok orang lain begini, kok orang lain begitu. Lama-lama nanti saudara menjadi Kain. Tahu kan si Kain kan? Ya, persembahan Habil diterima, cemburu, dia marah-marah, bahkan membunuh. Nah, hati-hati, jangan cemburu, gitu ya. Terus lakukan juga dengan tidak memegahkan diri atau sombong, gitu ya. Jangan, amin. Selalu rendah hati. Lalu lakukan juga dengan sopan, Bapak Ibu, ya. Jadi perlu lakukan dengan sopan dan tidak mencari keuntungan. Ada orang kan melakukan pelayanan ada keuntungannya, gitu ya. Gua dapat apa nanti? Nah, juga lakukan pelayanan kita itu jangan jadi marah-marah, Bapak Ibu. Ya, jangan pemarah, gitu ya. Dan jangan juga nyimpan-nyimpan kesalahan orang, karena dalam hidup ini ada aja, ya, proses di mana orang masih jatuh bangun dia melakukan kesalahan, jangan simpan. Kayaknya ini udah kesalahan Pak Andri yang bukan yang pertama deh. Yang berapa Pak? Ini kayaknya yang ketiga. Kok Bapak hitung-hitung gitu ya? Berarti saya tidak hidup dalam kasih. Tidak melayani dengan kasih. Karena dibilang apa? Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena kalau kita simpan, tadi gondoknya sedikit Bapak Ibu segini. Tahu gondok ya, kesel sebelnya segini. Simpan, naik lagi. Betul kan? Nanti naik lagi. Lama-lama bukan pakai firman Tuhan, saudara. Kita bawa lagi jadi pakai pantun peribahasa. Lalu saudara bilang, semut aja kalau diinjak menggigit. Padahal itu bukan firman loh, gitu ya. Karena setahu saya kalau kita pakai bukan firman. Lalu apa lagi? Oh, air susu dibalas dengan
air tuba gitu. Mana ada firman Tuhan air susu dibalas air tuba. Jadi kita ngarang-ngarang, ya cari-cari bukan firman lagi, lalu kita ngamuk. Makanya kalau kita lari dari firman, biasanya kita salah kata Tuhan gitu ya, karena itu bukan pedoman. Nah, di sini rasanya kita perlu gitu ya menjadi teladan. Pak, bagaimana Pak? Saya jadi teladan dalam sebagai pelayan Tuhan, Pak, rohaniawan. Lakukanlah dengan kasih, gitu ya. Amin. Karena Rasul Paulus buat begitu, Bapak Ibu. Nah, apa faedahnya? Kalau kita lakukan dengan kasih, Bapak Ibu, akan terlihat buahnya. Apa buahnya, Pak? Kita lihat ya. Buah kasih itu, kalau kita lakukan dengan kasih, itu dalam Yesaya, Bapak Ibu. Yesaya 60. Itu satu ya. Perhatikan, Yesaya 60 kasih. Walaupun dibilang itu terang, sebenarnya kan Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Lalu setelah dia pergi, dia ingatkan kepada semua anak-anaknya, anak orang Kristen, ingat ya, kamu ini terang dunia, perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga, itu kasih, gitu ya. Bangkit kita, ya, menjadi hidup di dalam kasih. Perhatikan, ayat 3, Yesaya 60. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Amin, ya. Nah, kalau kita melakukan itu dengan kasih, kita lihat makin makin banyak enggak orang yang respect. Katakanlah kalau bangsa-bangsa kan itu berbicara satu apa namanya komunitas yang besar. Jadi ada respect. Maksudnya apa? Ada respect dari negara lain kepada saudara. Ya paling tidak satu dua orang nggak apa-apalah. Yang penting ada gitu ya. Dan raja-raja kepada cahayamu yang terbit bagimu. Orang-orang yang memiliki pengaruh gitu otoritas juga respect kepada Anda, menghormati Anda. Amin. Merekomen Anda. Nah, lalu yang keempat ini yang penting Bapak Ibu. Yang keempat penting, nanti yang kelima. Yang empat gitu dikatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Amin. Jadi dia berlipat ganda Bapak Ibu, bertumbuh. Ini yang sesuai, ini yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula. Mari kita lihat ya, jemaat yang mula-mula, Kisah Rasul 2 ayat 47. Jadi saudara harus lihat, kita benar nggak udah jadi teladan? Nah, Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Tuhan. Nah, ya ini jemaat mula-mula sambil memuji Tuhan. Wah keren Pak, gitu ya. Dan mereka disukai semua orang. Amin, gitu ya. Jangan ini udah sambil memuji Tuhan, kita nggak disukai. Nah repot. Kalau iblis tetap nggak suka sama kita, orang-orang jahat pasti nggak suka, gitu ya. Kenapa jemaat yang mula-mula ini bisa disukai orang sambil memuji Tuhan? Karena mereka itu menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dibimbing oleh para rasul. Yaitu Yohanes 4 ayat 22-23. Tuhan bilang, aku menginginkan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka roh mereka menyembah Tuhan. Kebenaran apa? Hidup benar. Gampang itu aja. Betul kan? Kebenaran, hidupnya benar. Amin. Kalau hidup benar, pasti hidupnya dalam kasih. Pekerjaannya dalam kasih. Gitu, Bapak Ibu. Sehingga apa akibatnya? Ya, lihat ayat 47 yang terakhir. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Ya, Tuhan membawa anak laki-laki dari jauh. Itu katanya kan di dalam Yesaya 60 ayat 4. Anak-anakku perempuan datang digendong. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada pelipat gandaan. Nah, kita harus lihat itu. Kalau terus merosot, hati-hati Bapak Ibu, gitu ya. Ada something wrong, itu pasti ya. Kita harus lihat gitu ya diri kita. Tidak mungkin orang yang menjadi teladan tidak ada pengikutnya. Nah, istilahnya nggak mungkin Bapak Ibu, ya. Orang yang jadi teladan pasti ada pengikut. Istilah pengikut itu dia suka mendengar, ya, ya kalau dia jadi pembicara dan lain-lain gitu ya. Nah, itu harus saudara perhatikan gitu ya. Kalau dia pelaku yang baik, ya, yang jadi teladan, orang akan care juga kepada dia. Apa yang dia tabur, dia akan menuai juga, ya. Habis orangnya baik hati, Pak, gitu ya. Ya, jangankan yang agama Kristen, Pak. Kita aja yang dari bukan Kristen saja, kalau melihat dia,
ya langsung bilang, mari Pak, apa yang dapat kami bantu? Amin. Itu harus dilihat. Jangan malah dibilang gini, sudah datang dia. Kenapa? Datang deh, troublemaker, gitu ya, pembuat masalah. Loh, lalu kita tahu, padahal Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah atau diberkatilah setiap orang yang membawa damai. Mereka disebut anak-anak Tuhan. Jadi jelas, orang meragukan kita menjadi anak-anak Tuhan ketika mereka resah ketika kita hadir. Kecuali anak-anak setan jadi resah. Ini datang nih, ya Pak Dokter, kita dibuat berubah ini, nanti suruh bertobat. Nggak mau mendengar dia. Gitu ya. So, daripada nanti gara-gara mendengar firman Tuhan yang disampaikan Pak Dokter, saya bertobat lagi. Betul kan? Wah, bahaya nih. Amin. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan, ya, dan kita dengar pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari jadilah teladan setelah kita di dalam Kristus, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang baik yang memuliakan Bapa di surga. Itu disebut satu kebajikan. Gitu ya. Nah, kita rubah semuanya di rumah, dimanapun kita berada. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bukan saja tidak akan binasa setelah di dalam Kristus, tetapi setelah di dalam Kristus, dalam hidup kami ini, kami menjadi teladan melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik, yang memuliakan Bapa di surga. Manusia lama kami, yaitu sikap-sikap buruk, pikiran-pikiran buruk, perilaku-perilaku buruk kami, sudah terbuang, hilang semuanya. Telah ikut disalibkan bersama Kristus. Yang ada saat ini dalam diri kami adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Itu sebabnya kami berterima kasih melalui firman-Mu sesuai 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, kami diajar. Kami tahu kesalahan kami. Kami perbaiki kesalahan kami. Kami terus mendidik kami hidup dalam kebenaran, sehingga di dalam diri kami diperlengkapi perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam diri kami, perbendaharaan yang jahat dan buruk hilang. Yang ada sekarang ada perbendaharaan yang baik. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami dapat merespon yang baik. Kami dapat berbuat yang baik, bersikap yang baik kepada siapa saja, baik kepada sesama kami, bahkan kepada orang yang memusuhi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam diri kami, karena kami mau mengasihi Tuhan, dan Tuhan telah memberikan kepada kami penolong, yaitu Roh Kudus, yang mengajar kami, menginsapkan kami, menghibur kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Dan oleh karena hal itu nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Dokter buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Kita sangat diberkati ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tutup dulu, setelah kita tutup baru kita boleh bersharing ya, atau mungkin diskusi. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, sebab oleh karena kasih-Mu kami ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Kami dapat mengikuti ibadah Zoom the Power of Love, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berterima kasih Bapak buat seluruh partisipan yang sudah hadir. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat mereka, memberkati mereka dimanapun mereka berada, yang di dalam negeri, di luar negeri. Biarlah juga Tuhan kasih-Mu, cinta-Mu sama untuk kami semua. Bapak yang berkasihan, kami bersyukur pagi hari ini buat hamba-Mu, Pastor Dr. Saud, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami lewat firman Tuhan, lewat teladan Rasul Paulus yang dia sudah sampaikan di pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh menerima berkat firman-Mu dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengar, biar Engkau yang memeteraikan di hati kami sehingga menjadi rema untuk kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Dr. Saud, di dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pelayanannya, baik dia sebagai seorang dokter ataupun medis,
Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, menolong, memberikan dia kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat lebih lagi untuk terus boleh berjalan, takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati istri terkasih, memberkati juga anak-anaknya yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Bahkan kerinduan-kerinduan mereka, apapun itu Bapak, kami percaya Tuhan tetap setia. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan hamba-Mu. Bapak, terima kasih buat seluruh hamba-hambamu yang sudah tergabung pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Andre yang sudah juga senantiasa setia untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan kami dalam Zoom The Power of Love. Biarlah Engkau memberkati, berikan dia hikmat lebih lagi Tuhan, dan juga memberkati keluarganya, istri, anak, cucu, menantu, bahkan pelayanannya juga. Engkau yang tolong Bapak. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini menjadi garam dan terang dimanapun berada. Di dalam Kristus Yesus kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Peter Ho yang senantiasa setia dan takut akan Tuhan. Biarlah juga Bapak memberkati pelayanan hamba-Mu, memberkati setiap kerinduannya, setiap hal-hal yang dia kerjakan, dia pikirkan. Biarlah itu boleh berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga Kau memakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi untuk memuliakan, untuk meninggikan nama Tuhan lewat pelayanan yang dia berikan untuk orang-orang yang lemah, orang-orang terpinggirkan, bahkan orang-orang yang sakit jiwa. Tuhan Engkau yang mampukan, berikan dia kesabaran, ketabahan lebih lagi Tuhan. Biarlah dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama yang berjumpa dengan dia. Terima kasih juga buat kehadirannya di Power of Love. Kamu memberkati istri terkasih, memberkati anak semata wayang. Biarlah juga Tuhan Engkau memberikan pasangan hidup untuk putrinya. Sehingga Tuhan putrinya boleh juga semakin indah, semakin menjadi terang dimanapun berada dan Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati pekerjaan dan masa tua dari Bapak Peter Ho bersama dengan istri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Banglo, abangnya yang dia kelola saat ini untuk dijual. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan tahu yang terbaik untuk Bapak Peter Ho dan abangnya untuk Banglonya. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur, berdoa untuk hamba-Mu Ibu Lydia Lalang. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati dia di dalam setiap kerinduannya, buat anak-anaknya, buat suaminya, buat pekerjaannya, buat pelayanannya. Biarlah dia rema surgawi, Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang mampukan, dan seluruh kehidupannya biarlah Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin takut Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi garam dan terang. Kami bersyukur, berterima kasih juga Bapak pagi hari ini buat hamba-Mu Ibu Nelly Bangun. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati dia dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Untuk keluarganya Bapak, untuk anak-anaknya kami juga berdoa, Tuhan Engkau kiranya campur tangan untuk pasangan hidup dari anak-anak kami, untuk Irma, untuk Grace, dan juga untuk Christine Bapak. Biarlah juga Tuhan Engkau terus memberkati, Engkau akan buka jalan, dan kami percaya Engkau sudah menyediakan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan buat ketiga putri Ibu Nelly, dan juga memberkati suami terkasih Bapak Maranatha Damanik. Tuhan tahu kelemahannya, Tuhan tahu sakit penyakitnya, Tuhan melihat semuanya itu. Tapi kami percaya dan terus memohon bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang berproses bersama dengan hamba-Mu ini lewat apa yang mereka lakukan, yang diusahakan oleh keluarga, baik perawat, dokter, suster, semuanya Bapak yang merawat. Tuhan, biarlah semuanya boleh membawa kepada kesembuhan. Terutama juga berdoa untuk Rexon Bapak yang mengasuh ataupun merawat. Tuhan, Kau berikan dia kesabaran, kekuatan untuk lebih lagi Bapak. Sehingga Pak Maranatha Damanik boleh semakin pulih di dalam Engkau. Kami bersyukur juga Tuhan pagi hari ini untuk hamba-Mu Ibu Dewi bersama dengan Pak Victor. Tuhan Engkau memberkati keluarga ini Bapak, Kau memberkati seluruh usaha mereka, kerinduan-kerinduan mereka Bapak, bahkan untuk putri terkasih
Alika Maria Hutajulu, kami tetap berdoa, biarlah Tuhan prosesmu terjadi untuk penyembuhan telinga dari anak kami Maria. Kami rindu Bapa, Maria juga boleh bertumbuh, boleh sehat seperti anak-anak lain pada umumnya di usia remajanya. Tuhan Engkau memberkati keluarga ini lebih dahsyat lagi, mencukupkan kebutuhan mereka, anak-anak yang bersekolah juga, Tuhan yang tolong. Tuhan berkati Andre, berkati Kelvin Bapak. Bapak terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak tergabung pada pagi hari ini, apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada, doa kami Tuhan senantiasa menjaga mereka, sebab mereka adalah milikmu, kepunyaanmu dan anak-anakmu. Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih, kami teringat juga buat keponakan kami, Lamria Siagian, yang masih terbaring di Rumah Sakit Sentra Medika di Depok. Oh Tuhan yang baik, Engkau yang tolong, Engkau yang berproses Bapak akibat kecelakaan kemarin. Biarlah Bapak Engkau yang memakai dokter, suster, yang merawat dia, sehingga dia Tuhan boleh pulih, boleh semakin baik, dan apapun yang dilakukan oleh para medis kepadanya, biarlah semuanya yang terbaik. Tuhan juga memberkati putrinya, Tuhan kuatkan sehingga putrinya Clarissa Tuhan boleh juga kuat Bapak untuk menerima kenyataan ini. Kami dukung dalam doa kami, biarlah keluarga juga semua yang mendukung, bahkan keluarga almarhum suaminya Sinaga, Kau juga Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kasih-Mu sehingga mereka boleh bergandengan tangan menghadapi masalah ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Kami juga bersyukur buat keluarga kami, sebab Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami tak dapat membalasnya Tuhan. Terima kasih buat anak-anak kami, cucu, menantu kami Bapak. Dimanapun berada kami berdoa Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya itu Tuhan. Dan setiap rencana, rancangan kami mau serahkan, kami mau taruh hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak terima kasih sekali lagi, kami bersyukur buat pagi hari ini. Buat bangsa dan negara di mana kami tinggal, kami berterima kasih. Kami masih diperbolehkan memuji menyembah Tuhan. Diberkatilah kami, diberkatilah negara kami, Bapak Indonesia terkasih. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin baik Tuhan. Tuhan hanya Engkau yang dapat menolong. Biarlah roh kebenaran itu Bapak Engkau taruhkan di hati setiap orang-orang, pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, kemudian juga wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang mereka kerjakan itu adalah untuk kepentingan orang banyak dan untuk kemuliaan nama Tuhan, nama-Mu ditinggikan, bukan untuk kepentingan golongan. Dan juga Tuhan para pejabat-pejabat Tuhan terutama yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan korupsi, kolusi dan KKN yang luar biasa di Indonesia terkasih ini. Kami mau bawa mereka ke dalam tangan Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan hukum yang bertindak dan juga Kau nyatakan kuasa-Mu Bapa sehingga disingkapkan semua Tuhan yang jahat-jahat di mana saja Bapa. Karena kami tidak mampu kalau kami berpikir secara akal sehat, luar biasa kejahatan para pejabat-pejabat di Indonesia ini. Semua bisa dipalsukan. Semua tidak ada lagi yang beres. Oh Tuhan, kami datang tersungkur Bapak. Kami mau bawa mereka ke dalam tangan Tuhan Bapak. Taruhlah roh takut akan Tuhan itu di hati mereka Bapak. Sehingga mereka untuk berbuat kejahatan itu, kesalahan itu Tuhan. Mereka takut akan Engkau Bapak. Tolonglah Tuhan negara kami. Sehingga negara kami ini boleh terbebas Bapak dari kemelaratan, dari kesusahan. Bahkan Tuhan dari intoleran Bapak. Tuhan, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Teruslah bekerja Tuhan. Teruslah Roh Kudus Engkau melayat Indonesia ini Tuhan. Biarlah dinyatakan keadilan ditegakkan di Indonesia Bapak. Biarlah kami anak-anak Tuhan masih tetap boleh setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih para hamba Tuhan dimanapun berada. Para penginjil, para pendua syafaat. Ya, biarlah semuanya Bapak kami boleh semakin berhikmat untuk menyuarakan Injil kebenaran itu. Biarlah kami Tuhan, Kau berikan
kekuatan, Engkau berikan talenta, dan kami boleh senantiasa melakukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi kami bersyukur untuk pagi yang indah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menyembah Tuhan, dan boleh mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan kasih dan anugerah-Mu senantiasa melingkupi kami. Dan apapun yang kami kerjakan, kami pikirkan sepanjang hari ini, Tuhanlah yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu, kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam surga. Kasih yang mula-mula dari Yesus Kristus. Bahkan roh yang menyala-nyala, itulah yang menjadi bagian kita, menjadi milik kepunyaan kita, mulai dari pagi hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, menjemput orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya, mari sama-sama katakan, amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Pak Dokter Saud, terima kasih Dokter Dewi dan Pak Peter Ho dan Ibu Lydia Lala. Bapak Ibu masih ada waktu, boleh silakan ada yang mau bersharing mungkin atau mau bertanya, ya kami persilakan, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada kita. Tuhan berkati. Ada Bapak Ibu? Ya. Tema hari. Oke. Ya, silakan. Silakan. Ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya, Pak Saud atas firman-Nya pada pagi hari ini, ya mengingatkan kita semua kan. Jadi kita perlu diingatkan. Karena kalau tidak diingatkan, kita mudah lupa atau mudah terlena dengan apa? Dengan keinginan daging ya. Nah, disinilah bersyukur hari ini diingatkan dengan keteladanan dari Yesus Kristus. Jadi dari awalnya saya diingatkan, disampaikan oleh Dr. Saud kan dari Efesus ya, Efesus 5 ini 15 sampai 17 ya. Contoh ada banyak ayat pendukungnya, tapi saya terinspirasi di ayat ini aja ya. Ya, bukan berarti ayat yang pendukung lainnya nggak penting, enggak. Ini yang saya alami ya. Bicara apa dia? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup ya. Kebanyakan kita memperhatikan bagaimana orang lain hidup, ya enggak? Oh, orang lain begini, begitu, begini, begitu. Nah, kesannya seperti menghakimi akhirnya. Padahal firman Tuhan enggak bicara bagaimana orang lain hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup ya. Jangan kalau kita memperhatikan orang lain berarti kita orang bebal. Itu kan? Bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan kan. Kebanyakan ini si itu, si ini, si itu. Nah, akhirnya secara nggak sadar kita orang bebal loh. Kita tapi harus kan seperti orang arif. Jadi kalau orang arif itu gimana? Jadi jangan sia-siakan kesempatan atau anugerah Tuhan kepada kita semua. Kita diberikan anugerah untuk hidup supaya kita berdampak positif pada orang lain. Karena hari-hari ini adalah jahat loh. Efesus 5 loh. Ini sudah mengingatkan kita. Tapi orang sekedarlah sambil lalu saja. Nah, disinilah kita perlu hidup keteladanan Kristus ya, sesuai dengan Efesus 5. Karena Kristus kan sudah memberi contoh pada kita. Hidup dengan tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Datang ke dunia. Bukan bawa agama, dia membawa keselamatan kan? Dan memenuhi kehendak Bapa. Itu tujuannya. Nah, mari kita
Amin. apa berpikir sendiri, introspeksi diri sendiri. Jangan sampai tujuan kita hidup di dunia ini nggak jelas. Nah, kalau nggak jelas apa? Orang bebal, ya nggak? Ini firman Tuhan yang bicara kan? Nah, ini bersyukur sekali ya kita selalu diingatkan ya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Saud ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Jadi manfaatkan waktu secara bertanggung jawab, ya kan? Karena apa? Dia bilang kan, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, ya enggak? Orang cuman retret aja, harus minta izin, kalau enggak ada izin terus diobrak-abrik rumahnya, ya toh? Enggak di Indonesia, itu di Afrika sana, ya toh? Banyak kan itu di situ, jadi viral itu di Afrika. Di Indonesia orangnya baik-baik kok, orangnya toleransi semua, ya kan? Nah, Yesus tahu kan waktu kita itu kan terbatas. Yesus sendiri kan waktunya terbatas juga, hanya cuma 33 tahun kan? Nah, Yes. jadi tahu betul, tapi dia pergunakan waktu yang ada. Setiap momen hendaknya kita bisa gunakan ya, sehingga terus menyampaikan kebenaran, meneladani Kristus. Artinya apa? Kita harus isi waktu dengan hal-hal yang bernilai kekal. Nah, ini penting nih. Jadi apa artinya? Jadi jangan sia-siakan waktu gitu. Gunakan untuk melayani atau membangun relasi dengan sesama secara baik supaya orang melihat ada Kristus di dalam kita. Ya. Jangan tidak hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kan, ayat 17 tadi kan. Usahakan supaya kamu mengerti ya kehendak Tuhan kan, ayat 17-nya. Disinilah Kristus itu tidak hanya mengetahui kehendak Bapa, tapi selalu hidup di dalamnya. Bahkan bukan hanya sampai setengah mati, sampai mati loh. Wah, Amin. mati itu keteladanan itu terlihat jelas kan? Dalam apa? Dalam ketaatannya. Karena firman Tuhan yang bicara kan, if you love me, you have to follow my commandment. Ya enggak? Kalau engkau mengasihi aku, kamu harus melakukan perintah-perintahku. You have to follow my commandment. Sekarang tanyalah pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah follow his commandment? Ataukah sekedar, ya yang penting aku sudah berbuat baik. Aku kan enggak jahat Pak Dokter. Aku nggak nipu orang, aku nggak jahati orang, nggak fitnah orang, sudah cukup lah. Nggak cukup itu. Karena firman Tuhan ada yang lain kan, amanat agung, nggak ada jalan lain. Perintah bukan hanya tugasnya Pak Dokter saja, tugasnya Ibu Tiar, tugas kita semua loh. Amanat agung itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi artinya apa? Kita harus keluar dari zona nyaman kita, dari duduk-duduk sekedar di gereja, sekedar ibadah, sekedar doa saja, sekedar baca Alkitab, tapi harus keluar untuk apa? Sampaikan siapa Yesus itu, ya harus sampaikan. Oh, saya nggak punya talenta itu. No, semua orang diberikan talenta, cuman mau menggunakan talenta itu, ataukah talenta itu mau dikubur di tanah. Ingat talenta 1, talenta 2, talenta 5 yang diberikan kan. Nah, jangan sampai kita hanya dikubur. Kalau dikubur artinya apa? Tuhan akan bicara, engkau adalah hamba yang jahat. Nah, kita enggak jahat kan. Jadi mari kita kembangkan talenta kita untuk keteladanan sehingga orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam saya, di dalam Ibu Tiar, di dalam kita semua lah ya. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan hanya sekedar lip sync, ya, lip service saja. Tapi kita harus praktek bahwa keteladanan Kristus itu harus kita hidupi, harus kita sampaikan, harus kita teladani. Ya, inilah pentingnya relasi ketaatan itu. Kita tetap semangat. Sudah semua, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tuhan Yesus berkati.
Amin. Amin, amin, amin. Maya, makasih Pak Andre. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu atau Pak Saud mungkin mau ini menanggapi. Udah bagus Bu. Cuman kita berdoa supaya di Afrika juga toleransi agama juga terjadi Bu. Haleluya. Ya ini Karena Pak. Afrika juga milik Tuhan. Amin. Amin, amin. Iya. Ini yang berat itu betul. Jadi kita memang harus yaitu tadi lebih berhikmat lagi ya. Tidak terjadi kerugian-kerugian ya kan, dan itu tadi membuat orang kadang juga bisa jadi tawar hati gitu loh ya. Kalau yang baru-baru kan melihat seperti itu bisa tawar hati ya, itu seperti itu. Tapi ya itulah kita modalnya hanya doa ya, hanya doa. Kita hanya itu tadi minta hikmat dari Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan untuk hal-hal yang seperti ini ya. Kita pikir tadinya sudah lebih baik, tapi ya ternyata tetap dalam prosesnya Tuhan. Oke, ada Bu Dewi atau Pak Victor, silakan. Bu Nelly, Pak Peter. Oh, kalau ada yang mau ditanggapi, silakan atau mau disaksikan. Ada Bapak Ibu. Tidak ada ya, semua sudah aman, semua beres ya, tinggal kita praktek saja. Tapi saya juga terkesan tadi dengan sedikit tadi yang dikatakan Pak Andre ya. Ya, jadi firman Tuhan itu tidak pernah dikatakan begini. Bagaimana apa? Bukan kita untuk merubah orang lain, enggak bisa. Jadi kita yang berubah ya. Dan tadi bagaimana kamu hidup, perhatikan bagaimana kamu hidup ini memang kalau kita paham, kalau kita mengerti, maka kita bisa berubah gitu loh, ya kan? Jadi jangan ada gini, itu firman Tuhan itu kan ini buat si A gitu ya. Padahal firman Tuhan itu kan buat saya yang dengar gitu ya. Jadi kalau saya masih tersinggung dengan firman Tuhan itu, atau saya tersentil, itu artinya saya masih sehat hati nuraninya, ya kan? Tapi kalau sudah enggak ada rasa ya, mau lembut, mau keras, sama saja. Nah, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan sudah mati rohaninya, ya kan? Nah, tapi kalau ya, nah, apa namanya, hati nuraninya sudah nggak murni gitu ya, karena ya udahlah dengar-dengar aja gitu kan. Nah, ini yang perlu. Jadi aku pagi hari ini juga dapatkan bagaimana kamu hidup, bukan dibilang bagaimana orang lain hidup atau bagaimana temanmu hidup, enggak ya. Jadi ini memang digaris bawahi, kami juga di Wanita Bijak dikatakan kamu yang berubah, bukan dikatakan kamu mengubah suami kamu, enggak. Nah itu, iya. Jadi kita yang berubah. Jadi lewat firman Tuhan ini kita ditegur, kita diingatkan, oh kita berubah, kita tangkap. Nah saya saat pagi ini yang saya dapat poinnya tadi, lakukan semua dengan kasih. Selama ini saya berpikir begini, oh kalau lakukan kasih itu kan kalau bahasa bahasa Indonesia katanya kasih itu sepertinya kita memberikan atau membantu orang untuk hidup lebih baik dalam membawa kepada kebenaran, mengasih, memberikan gitu ya, bertindak. Nah, tapi saya pagi hari ini ketika tadi Dokter Saud itu memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan itu lebih lagi gitu loh. Bahwa dikatakan hidup lakukanlah dengan kasih, katanya itu. Saya tangkap itu, lakukan segala pekerjaan dengan kasih, itu dengan takut Tuhan. Nah ini, kalau ini bisa kita lakukan, ya nggak terjadi korupsi besar-besaran seperti yang terjadi di Indonesia, ya kan? Tidak terjadi pemalsuan, ya kan? Kalau dilakukan dengan kasih, dengan takut akan Tuhan intinya. Nah ini hari ini saya dapat itu. Dengan kasih itu artinya selama ini kan kita pikir, oh iya kasih, kita lemah lembut, kita disenangi orang, orang semua tertarik dengan kita. Bukan itu. Saya pagi hari ini firman Tuhan katakan, lakukan dengan takut akan Tuhan. Wow, itu keren. Iya kan? Jadi
ya itu tadi, kalau bahasa dunia kasih itu kita menyenangkan semua orang, tetapi kalau melakukan dengan takut akan Tuhan, ini yang luar biasa. Ya, jadi saya pagi hari ini dapat rema itu, ya, bahwa apapun yang kau lakukan dengan kasih itu bukan artinya menyenangkan orang, tetapi takut akan Tuhan. Kalau itu terjadi, tidak ada terjadi gas bisa dipindah-pindahin, dikurang-kurangin, iya kan? Hah? Pertalit kita beli pertama, kita pikir biar mobil kita bagus, ternyata biar cepat hancur. Jong, itu benar, itu luar biasa itu, ya kan? Seberapa banyak masyarakat ini dibunuh sama pejabat-pejabat itu. Kalau mereka melakukannya dengan kasih, dengan takut akan Tuhan, itu tidak terjadi. Ya kan? Tetapi bisa saja mereka bilang, karena ada juga itu orang Kristen kayaknya kulihat, anak Tuhan. Ya saya melakukan dengan kasih, kasihnya apa? Kami bagi-bagi berkat sesama pejabat. Ya kan? Karena salah mengartikan kasih itu tadi. Tetapi hari ini saya mendapat pengertian yang baru, kasih itu takut akan Tuhan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Ya, jadi saya luar biasa hari ini. Benar itu, kalau kita sudah takut akan Tuhan, kita hati-hati melakukan apa saja. Ya, semua dipalsukan. Sekarang ini bahkan dibilang air isi ulang. Dulu katanya LE mineral itu nggak dipalsukan. Sekarang ada lagi, sudah ada yang palsu, Bu. Hah? Nah, terus mau bagaimana lagi Indonesia Raya ini, kan gitu kan? Nah, itu jadi ya itu tadi, ya kita hanya berdoa biar itu tadi roh kebenaran itu berbicara tinggal di hati kita masing-masing, ya, para pejabat-pejabat itu tadi. Benarlah ya, ya kita semua berusaha untuk hidup lebih baik, untuk berubah dan menjadi teladan. Memang berat, tema ini berat Pak Dokter Saud. Ya, jadi ya, cuman satu yang seperti Rasul Paulus, ya kan, dia meninggalkan semuanya, ya kan, dan dia memang hidup untuk Kristus gitu ya. Tapi kita tetap berusaha dengan segala keberadaan kita, dengan segala tantangan yang kita hadapi, kita berusaha untuk itu tadi, hiduplah dalam kasih, tapi bukan kasih yang diartikan dunia. Hari ini saya mengerti, hidup takut akan Tuhan, ya. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu. Ya, karena waktu kita sudah ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Sekali lagi Tuhan berkati Pak Dokter Saud, Pak Andre, terima kasih, Bu Nelly, Bu Dewi.